Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekarang seorang pemerhati sekaligus praktisi Silek Minangkabau, kebudayaan secara umum, tapi lebih fokusnya kepada Silek, yaitu Pandeka Ari Bonanza Rajo Alam. Jadi mungkin sekedar perkenalan, kita lebih jelas minta penjelasan dari beliau. Baik, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada penonton atau follower dari Buya Zauhari Abdullah di YouTube dan dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Ari Bonanza, bergelar Rajo Alam, berasal dari Nagari Sumpur di utara Danau Singkara arah ke Parangpanjang. Dalam silat sebenarnya saya masih baru, belum masih berat menerima gelar seorang pendekar, walaupun itu masih gelar-gelar di media, tapi tidak masalah. Mudah-mudahan itu bisa menjadi motivasi saya untuk berkarya dan lebih memperhatikan seni bela diri, khususnya silat. Sebagai orang Minang, sewajibnya dan seharusnya kita di Minangkabau itu membudayakan budaya kita sendiri. Istilah orang Minang itu memakai sarawak, memakai baju, pakai nawak, bukan pakai nawak lain. Tapi bukan harus kita memiliki pakaian kita dan tidak boleh memakai pakaian orang, tidak begitu. Silakan, tapi setidaknya kita harus tahu apa itu budaya yang telah diturunkan oleh nenek moyang kita terdahulu, dan kita harus hargai itu. Karena tua-tua Silek kita dahulu itu bersusah payah menciptakan berbagai aliran silat, berbagai koreo silat, dan itu sangat berguna di saat sekarang. Kadang ada istilah orang itu silat adalah bela diri murni. Itu salah. Silat adalah jalan hidup. Di Minangkabau itu silat adalah jalan hidup, karena di silat semuanya terangkum dengan jelas, bukan hanya bela diri, walaupun tujuannya memang untuk bela diri, tapi di aplikasi kehidupan silat bukanlah sebuah bela diri murni, tapi karena dia adalah jalan hidup. Kenapa saya bilang jalan hidup? Silat Minang itu diajarkan filosofi. Silat Minang itu kita diajarkan bersosialisasi. Silat Minang itu kita diajarkan bagaimana cara beragama, cara ketuhanan, cara ke orang tua. Di silat itu dirangkum semua. Karena silat Minang itu di zaman dahulu dipelajari di surau-surau maupun di musola dan masjid. Jadi zaman sekarang mungkin di sasaran di rumah-rumah atau di kantor perkantoran mungkin juga ada. Tapi zaman dulu hakikatnya silat Minang itu dipelajari di surau-surau. Jadi metode pelajaran Minangkabau untuk laki-laki Minang itu kurang lebihnya ada di surau, di luar dari pelajaran dari orang tua di rumah. Jadi silat Minang itu diajarkan di surau-surau, dan dalam metode saya ada 4U dalam pelajaran di Minangkabau, yang berawal dari surau, lapau, kalau bahasa Indonesianya kedai, warung itu ya. Yang ketiga rantau, yang keempatnya dangau. Dangau itu kayak pondok kecil. Jadi setelah anak di Minangkabau itu yang laki-laki udah bisa dilepas buat bermain sama teman-temannya, mungkin nanti diserahkan sama orang tua ke guru-guru mengaji di surau. Dan di surau itu sendiri pun rata-rata dahulu kala adalah seorang pendekar yang bisa bela diri, rata-rata begitu, setahu saya seperti itu. Jadi di suraulah semuanya diajarkan, dari mengaji, sholat, cara tata krama, sopan santun, segala macam kita diajarkan. Setelah itu baru kita turun ke sasaran untuk latihan silat. Setelah di surau, kita beranjak nanti sedikit dewasa, kita mungkin akan bercengkrama dengan masyarakat sekitar. Itu mungkin kalau di Minangkabau itu pasti identik dengan warung atau lapau. Kita pasti bercengkrama di sana. Disitulah tes pertama pelajaran kita di surau yang akan kita aplikasikan. Barangkali di situ ada kejujuran sosial dan segala macam. Setelah dari situ mungkin Minangkabau identik dengan perantau. Mungkin 90% Minangkabau itu ada perantau. Nanti kita akan merantau. Ujian sebenarnya terletak nanti di rantau. Nah, jadi hasil pelajaran kita di kampung semasa di surau dan di lapau itu nanti akan kita temui dan hadapi langsung di perantauan. Nah, setelah nanti sekian lama kita di rantau, nanti kita pasti akan balik ke kampung. Disitulah kita merenung. Saya istilahkan itu duduk di dangau.
Duduk di Dangau itu kita merenung bagaimana hasil perjalanan kita selama dari kampung, surau, lapau sampai ke rantau dan balik lagi ke kampung dan duduk di Dangau. Itu konsep-konsep pemikiran saya. Nah, paling tidak itulah yang bisa saya gambarkan sekilas tentang adat budaya Minangkabau yang sangat kental pendidikannya dari surau-surau yang ada di Minangkabau dari zaman dahulu. Dan itulah mungkin terwakili oleh kehendak, mudah-mudahan terlaksana insya Allah oleh Buya Zauhari Abdullah. Beliau akan merencanakan sebuah perkampungan silat yang mungkin zaman dulu adanya, mudah-mudahan zaman sekarang di zaman Buya ini terlaksana. Mari kita sokong beramai-ramai, mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh Buya itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Jadi dalam silat sebenarnya tidak banyak yang bisa saya jabarkan karena saya sebenarnya belum masuk ke kategori pemerhati, tapi hanya pelestari tradisi, dan saya bergerak di bidang fotografi untuk membudayakan, mempromosikan Minangkabau dan silatnya melalui media. Jadi saya potret sana, potret sini, foto ini, foto itu mengenai tentang budaya dan silat. Jadi saya lebih intens di bela diri melalui fotografi untuk promosi ke luar. Jadi agar orang lain tahu bahwa silat Minang itu sangat indah di sisi fotografi. Dan itu sudah dibuktikan banyak teman-teman, silat itu sebuah konten menarik lah. Seperti di zaman era digital sekarang, konten menarik untuk diangkat dari sisi fotografi. Di situ saya bergerak, walaupun sedikit banyak saya bisa sedikit melangkah gitu ya, melangkah-langkah silat. Apa yang bisa diajarkan guru dahulu sedikit banyaknya, tapi tidak seperti Buya Zauhari yang sudah guru besar. Saya masih pemula, Mungkin guru kecil gitu ya. tapi setidaknya saya sangat mendukung apapun kegiatan silat di Minangkabau maupun itu di Indonesia. Saya sangat apresiasi dan sangat bangga sekali dengan apa yang nanti dicita-citakan oleh Buya ini. Mari kita dukung bersama-sama. Mungkin sedikit gambaran dan kisah cerita-cerita dari saya. Mudah-mudahan nanti ada manfaat. Mungkin sahabat-sahabat silat nanti ada berkunjung ke daerah Solok, jangan lupa mampir di kediaman Buya Zauhari Abdullah. Jadi profesi secara umum beliau ini adalah seorang fotografer. Jadi cikal bakalnya kita pernah bertemu di sebuah acara di daerah Luhak Tanah. Jadi kemudian akhir-akhir ini saya melihat karya-karya hasil foto potretan beliau cukup bagus, dan meminta beliau untuk menyumbangkan untuk latar depan atau halaman-halaman depan di sebuah website Kampung Sile. Di mana Kampung Sile itu sendiri karena belum terwujud secara real, kami awali dari website di dunia maya. Jadi penjelasan yang disampaikan oleh saudara kita tadi, Pendeka Sati Rajo Alam, sangat menarik. Inilah yang hal-hal yang sangat luar biasa. Jadi seperti apa yang beliau jelaskan tadi, seperti metode pendidikannya, metode rantau, aplikasi di rantau dan lain sebagainya. Dan hal ini telah mulai hilang, mulai terkikis di tengah-tengah masyarakat. Jadi impian dari Kampung Sile itulah yang ingin kita kembalikan. Bukan tidak boleh kita mengadopsi berbagai pengetahuan lain, tapi jangan tinggalkan jati diri kita sendiri, yaitu kearifan lokal sebagaimana. Jadi menurut pandangan Rajo Alam, kira-kira apa potensi-potensi dari kebudayaan yang dapat kita kembangkan di dalam situasi saat ini? Potensi-potensi itu bisa berbagai macam artiannya, Bu ya. Yeah. Salah satu kalau kita melihat potensi dari sisi digital, mungkin kita bisa bikin konten-konten kreatif dengan pesan-pesan moral yang mungkin bisa keluar dari berbagai aliran silat yang ada di Minangkabau. Yang kedua, potensi itu mungkin bisa kita aplikasikan ke kehidupan sehari-hari, mungkin dengan mengubah metode-metode lama yang diajarkan guru-guru kita tanpa meninggalkan mereka. Nah, salah satu, kalau orang dulu bilang belajar silat nggak ada duitnya, itu salah.
Karena kita dulu belajar silat itu mungkin menolong guru ke sawah, ke kebun, atau menolong dia berkegiatan di rumah. Itu adalah berupa bayaran di zaman dahulu, bukan berbentuk uang. Tapi sekarang karena era sekarang dan era dulu itu berbeda, jadi mungkin kita bisa kalau tidak kita bisa mematok harga, paling tidak kita harus bisa berkarya. Setiap karya itu ada harga. Nah, setiap karya ada harga. Jadi Karena bukan nilai. bukan nilai uangnya. Karena silat itu tidak bisa dihargai, tidak bisa dirupiahkan berapapun nilainya. Karena silat itu menurut pandangan saya, barang mahal indak tago, barang murah indak tabalik. Itu menurut implementasi saya tentang silat. Luar biasa. Tidak ternilai harganya karena silat itu benar-benar nilainya sangat tinggi dan tidak bisa dihargai dengan uang. Kira-kira gitu ya. Kemudian metode pendidikan silat yang lebih berpengaruh untuk masa depan, kira-kira menurut pandangan Saudara Raja Alam, apa kira-kira? Bagaimana pendidikan atau persiapan karakter, bagaimana segala macam? Kalau untuk metode mungkin kita bisa merujuk ke cara guru-guru tua kita dulu. Mungkin kita harus kalau dibawa ke zaman sekarang kayaknya kita harus punya literasi lah, paling tidak seperti itu. Kita harus tanamkan ke anak-anak sasian yang akan belajar silat itu apa? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang mau dipelajari ini seperti apa? Itu yang kedua. Dan selanjutnya, silat Minang itu identik dengan nilai-nilai Islami, nilai-nilai Islami, dan itu harus dipahami. Itu nggak bisa dipisah, karena lahir silat itu mencari kawan, batin silat itu mencari Tuhan. Artinya kita bersosialisasi dengan sesama, walaupun tidak dengan semua para silat, tapi dengan mayoritas masyarakat. Dan dalam kehidupan batinnya kita itu harus tetap mendekatkan diri ke Yang Maha Kuasa. Jadi itu mungkin alasannya antara surau dan sasaran itu tidak dipisahkan dari dahulu. Gitu. Ya, salah satunya menurut pandangan saya begitu. Jadi orang-orang tua kita dahulu itu menggabungkan keduanya karena nilai-nilai Islami itu ditanamkan di setiap gerakan-gerakan silat yang ada di Minangkabau. Jadi jarang sekali saya pernah dengar salah satu aliran di Minangkabau itu bentrok dengan aliran yang lain karena saling keterikatan emosional. Kalau di Minang kan terkenal dengan silaturahmi antar pesilatnya. Jadi jarang ada pesilat-pesilat Minang itu yang bentrok. Paling kalaupun ada itu di belakang koma, kayaknya itu tidak masuk dalam hitungan. Karena mayoritas pesilat-pesilat di Minangkabau dan khususnya di Nusantara adalah semua bersaudara. Kemudian menurut Raja Alam tadi membangun kembali narasi atau literasi untuk generasi muda. Apakah leluhur kita kurang menurunkan literasi atau metode pendidikan yang berbeda yang diterapkan pada zaman dahulu dan sekarang harus kita rubah karena sebagaimana ungkapan pepatah mengatakan sekali ia gadang sekali tapian berubah, lapuk-lapuk dikajangi, usang-usang dibarui. Jadi apakah itu landasan dari Raja Alam untuk membangun literasi itu? Kalau zaman dahulu mungkin keterbatasan waktu bagi orang tua kita dulu untuk mengajarkan literasi. Karena situasi zaman dulu tidak sama seperti sekarang. Kalau zaman dulu orang belajar silat mungkin dicegat sama Belanda, Jepang, penjajahan segala macam. Tapi zaman sekarang kan udah berbeda. Jadi kita perlu menanamkan nilai filosofis yang lebih dominan lagi di dalam setiap pelajaran dan literasi silat Minangkabau. Karena kalau tidak kita tanamkan dari sejak sekarang, yang tinggal di anak-anak sasian itu hanya bela diri. Tidak dengan filosofi, karena filosofi itu sangat erat kaitannya dengan Minangkabau, dengan silatnya itu sendiri. Jadi setidaknya kita harus menanamkan ke anak sasian literasi silat Minangkabau itu seperti apa. Mungkin edukasinya kita tambah, selain bela diri, jurus dan segala macam, edukasi pengetahuan, edukasi cara dia bersosial, cara dia berteman, cara dia menghadapi kehidupan selanjutnya setelah dari pelajaran silat atau di sasaran gitu ya. Jadi luar biasa. Jadi kita berpikir tentang mempersiapkan generasi lahir dan batin. Jadi batinnya kita bangun dengan literasi, dengan pemahaman, kemudian fisiknya kita latih dengan teknik-teknik di sasaran. Jadi luar biasa. Ini pembahasan atau silaturahmi yang luar biasa. Saya banyak memetik pengetahuan dari Raja Alam.
Jadi seorang tokoh muda yang bersemangat untuk mengembangkan konsep-konsep budaya dan melestarikan kebudayaan, di mana beliau juga punya hobi. Jadi ada ungkapan mengatakan bahwa untuk mengembangkan kebudayaan dibutuhkan hobi di sini. Jadi kalau orang-orang yang tidak punya hobi di kebudayaan, maka akan sulit untuk menjadi seorang pemerhati di dalam kebudayaan. Jadi terima kasih banyak dengan atas kesempatan dan waktu yang telah disediakan. Jadi beliau sangat luar biasa mau mampir di pondok saya sekaligus memenuhi undangan dan permintaan dari beberapa karya-karya beliau, hasil jepritan-jepritan beliau untuk ditampilkan di web Kampung Sile. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Sekian dulu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.